بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم لطف بنا في تيسير كل عسير اللهم لطف بنا في تيسير كل عسير اللهم لطف بنا في تيسير كل عسير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 303 surah Al-Kahfi ayat 84 sampai 97 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما إيتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال ائتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada kata-kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 85 Allah mengatakan fa'adba'a. Nah, ini boleh taknya ditasydid menjadi fattaba'a. Dan ini berulang lagi pada ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 89 dan ayat 92. Kemudian pada ayat 86, hami'ah. Ini boleh dibaca dengan panjang, hamiyah. Tapi dalam kasus ini terjemahnya berubah total, tidak sama
Kemudian ayat 87 nukra, kafnya boleh didammah menjadi nukura. Kemudian ayat 88 jazaan boleh dibaca dhammah menjadi jazaun. Maka kalau disambung jazaunil husna. Kemudian ayat 88 lagi yusra, sinnya boleh di dhammah yusura. Seperti inna ma'al usri yusura. Seperti itu, sama. Ayat 89 sudah lewat tadi, ittaba'a. Kemudian ayat 92 juga, ittaba'a. Ayat 93, balagha bainas saddain. Boleh sinnya di dhammah menjadi as-suddain. Adapun terjemahnya, ada yang menyamakan, ada juga yang membedakan. Meskipun perbedaannya sangat tipis sekali, tapi ada perbedaannya. Kemudian yafqahun, ini yaknya boleh didammah menjadi yufqihun. Maka kalau yaknya didammah, otomatis qafnya dikasrah, yufqihun. Dan terjemahnya berubah. Kemudian ayat 94, ya'juj ma'juj, ini boleh dihilangkan hamzah menjadi ya'juj ma'juj. Dan ini adalah bacaan mayoritas para ulama ahli qiraat. Yang membaca Ya'juj Ma'juj itu hanya qiraah Asim atau qiraah Hafs. Adapun selain beliau maka semuanya membaca Ya'juj Ma'juj. Masih pada ayat ini ada kata fahal naj'alu. Lam ketemu dengan nun. Ini menurut Imam Kisai boleh diidgham karena makhrajnya berdekatan. Al, an, nah dekat ya, la, na, nah, maka boleh idgham menjadi fahan naj'al. Fahan, lamnya menjadi nun, namanya idgham. Lam ketemu lam juga idgham. Naj'al laka, berarti fahan naj'al, kemudian naj'al laka. Kharjan boleh dibaca dengan ra panjang, kharajan. Kemudian sadda boleh dibaca sudda. Kemudian ayat 95 makanni boleh dibaca makanani. Jadi naknya, nunnya dibuka menjadi dua. Karena boleh ditasydid, itu dibuat jadi satu. Boleh juga difat atau dibuka menjadi dua. Kemudian ayat 96 atuni boleh dibaca ituni. Dan ini berulang dua kali. Masih dalam ayat ini juga qalatuni. Kemudian sadafa ini boleh dibaca dhammah, sudufa ini. Boleh juga dibaca sudfa ini, berarti tiga bacaan. Kemudian ista'u, ini ta'nya boleh ditasydid, boleh juga tidak. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar karena diajarkan semuanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau an Dzul Qarnain, tentang Dzul Qarnain, orang yang memiliki dua tanduk. Qul, katakanlah wahai Nabi, sa'atlu, aku akan bacakan alaikum kepada kalian minhu, tentang Dzul Qarnain, dzikran, akan kisah atau penyebutan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yas'alunak, mereka bertanya kepada engkau, maksudnya orang-orang kafir Quraisy. Bertanya, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir ini minta bahan kepada orang-orang Yahudi. Hai para Yahudi, ini dari kaum kami ada seorang mengaku nabi namanya Muhammad. Untuk ngetes bahwasanya dia betul-betul nabi, bukan nabi palsu, gimana caranya? Nah, maka Yahudi menyuruh mereka untuk bertanya tiga hal. Kalau dia bisa menjawab tiga hal, berarti dia betul-betul nabi. Pertanyaan pertama, tentang orang yang tawafin fil ardi, yang mengelilingi bumi, kemudian menguasai bumi. Yang dimaksud adalah Dzulqarnain ini. Pertanyaan kedua, tentang orang-orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tidak diketahui apa yang dilakukan di dalam gua tersebut, yaitu yang tidur selama beberapa tahun kemarin itu. Kemudian yang ketiga, bertanya tentang roh.
Nah, maka kalau bisa menjawab 3 pertanyaan ini, betul-betul dia seorang nabi karena tidak mungkin diketahui tanpa wahyu. Nah, maka Allah pun turunkan surat Al-Kahfi sebagai jawaban untuk 3 pertanyaan tersebut. Maka 3 pembahasan itu semuanya ada pada surat Kahfi. Orang-orang masuk gua sudah kita bahas. Kemudian tentang roh, insya Allah nanti akan datang. Kemudian tentang siapa ini Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Dzulqarnain, orang yang memiliki 2 tanduk. Ini bukan nama, tapi ini adalah julukan atau lakop. Kenapa dia dilakopi dengan Dzulqarnain? Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia dilakopi Dzulqarnain karena dia malakar Roma wa Faris. Dia menguasai Romawi dan Persia. Maka seolah-olah menguasai 2 tanduk yang ada di bumi, yaitu 2 kekuatan besar, Romawi dan Persia. Pendapat kedua mengatakan li'annahu balaghal masyariq wal magharib, karena dia sudah mencapai kekuasaannya ke arah timur dan ke arah barat. Seperti nanti akan diceritakan, dia menuju ke arah timur sampai mentok, menuju ke arah barat sampai mentok, menyebarkan dakwah Islam. Pendapat yang ketiga mengatakan fi ra'sihi shibhul qarnain, karena pada kepalanya ada semacam 2 tanduk. Seperti yang tergambar pada buku-buku komik untuk anak-anak kecil, cerita tentang Dzulqarnain digambarkan dia pakai helm seperti ada tanduknya untuk menutupi apa? Tanduknya. Pendapat yang keempat mengatakan dia disebut Dzulqarnain karena dia seorang ahli dakwah yang sangat handal. Dia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka dipukul pada bagian tanduknya, maksudnya pada bagian kepalanya, maka dia pun mati. Setelah mati, dia dihidupkan lagi oleh Allah. Begitu hidup lagi, dakwah lagi. Begitu dakwah lagi oleh kaumnya, dipukul lagi pada bagian kepalanya, maka mati lagi. Nah, maka 2 kali dia dipukul bagian kepalanya, menyebabkan disebut sebagai apa? Dzulqarnain, orang yang punya 2 tanduk, karena 2 kepalanya di tempat tanduk untuk hewan itu adalah dipukul oleh kaumnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu mana hakikatnya, bisa jadi 4-empatnya adalah sesuatu yang benar. Kemudian ayat yang ke-84 Allah katakan inna sesungguhnya kami Allah makanna, kami telah berikan kekuasaan lahu bagi Dzulqarnain fil ardi, di bumi. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Dzulqarnain min kulli syai'in, dari segala sesuatu, sababan, akan sebab, yaitu yang menghantarkan kepadanya. Jadi maksudnya Dzulqarnain ini kekuasaannya dari arah timur ke arah barat di bumi ini, sehingga dakwah Islamnya menyebar dari barat ke timur. Setiap dia memasuki suatu negara atau suatu kota yang orang-orangnya menyembah selain Allah, maka dia kalahkan supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tunduk kepada Allah, menyembah Allah, maka jadi rekan dia. Kalau tidak mau, maka akan dihanguskan kampung tersebut, negara tersebut, dan kekayaannya akan dibawa oleh prajuritnya untuk melanjutkan dakwah Islam ke tempat yang lainnya. Nah, maka Allah katakan makanna, kami berikan kekuasaan, yaitu dari arah timur sampai arah barat. Dzulqarnain ini di masa siapa? Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Maka cerita yang detail tentang Dzulqarnain sengaja tidak ditampilkan oleh para ulama ahli tafsir yang tidak menyukai riwayat-riwayat Israiliyat kecuali ketika dibutuhkan saja. Maka dalam hal ini pun saya tidak membacakan riwayat-riwayat Israiliyat tentang Dzulqarnain. Nggak ada pentingnya kita membaca riwayat tersebut, meskipun boleh untuk kita baca. Allah memberikan kepada Dzulqarnain dari segala sesuatu akan sebabnya. Maksudnya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Dzulqarnain di dalam dia dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalan untuk menujunya. Ke arah barat, dia tempuh perjalanan yang jauh sampai mentok ke arah barat, dia bisa lakukan hal tersebut. Menuju ke arah gunung, di mana gunung-gunung terjal,
Di situ ada masyarakat yang menyembah selain Allah, dia mampu menguasai mereka. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang Dzulqarnain untuk dakwah kepada Allah, maka semuanya dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan sababan itu maksudnya adalah ilman, ilmu. Dan ini terjemah tidak salah. Karena untuk bisa menguasai sesuatu kita butuh ilmu. Misalnya Anda pengen ngelas besi, untuk menaklukkan besi supaya bisa cambung, nah, bagaimana itu? Nah, itu perlu sabab, perlu jalur, perlu jalan, dan jalannya adalah berupa ilmu. Nah, ilmunya gimana caranya? Nah, dilas dengan alat itu, dengan dua alat yang kita pertemukan, maka akan menjadi bersambung besi tersebut. Dan segala sesuatu memang butuh kepada ilmu, tidak mungkin dilakukan tanpa ilmu. Fattaba'a atau fa'atba'a, lalu dia pun mengikuti sababan, sebab. Yang dimaksud sebab di sini adalah jalan yang dia lalui di atas muka bumi untuk menuju ke tempat-tempat yang jauh untuk mendakwahkan ajaran Islam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga idza balagha, ketika dia sudah sampai maghribasy syamsi, tempat tenggelamnya matahari, maksudnya arah barat, wajadaha, dia mendapati matahari taghrubu, tenggelam, fi ainin, pada mata air, hamiatin, yang hamiah. Kalau dibaca hamiah itu artinya adalah tinin aswad, yaitu tanah yang hitam, jadi endut hitam. Kalau hamiyah dibaca panjang maka artinya adalah harrah, yaitu panas. Dua bacaan ini sama-sama diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa digabungkan, yaitu matahari tenggelam di mata Dzulqarnain seolah-olah tenggelam pada area air yang hitam, yang panas. Panasnya mungkin karena dekatnya dia dengan tenggelamnya matahari tadi. Ini bukan berarti bahwasanya ini ada batasnya, sehingga batas akhirnya itu adalah air, dan di air itulah matahari masuk. Bukan karena itu. Tetapi hanya di pandangan mata saja. Segala sesuatu yang kita capai dengan pandangan mata kita, ada mentoknya. Pasti kalau ada barang jatuh, itu seolah-olah jatuh pada barang yang kita pandang mentok tadi. Pasti begitu. Misalnya kita berada di laut, kemudian kita pandang jauh ke laut. Mentoknya mata kita melihat adalah air laut. Maka kalau ada apa-apa yang turun ke bumi, pasti seolah-olah jatuhnya ke dalam laut tadi. Padahal kalau kita datangi betul-betul ke tempat jatuhnya barang tadi, belum tentu dia jatuhnya di laut. Nah, maka demikian juga di sini Allah katakan bahwasanya wajadaha, Dzulqarnain mendapati matahari itu tenggelam pada mata air yang panas atau yang hitam tadi. Ini bukan berarti betul-betul tenggelam di situ, tapi cuma dari pandangan mata saja. Maka Allah mengatakan wajadaha, dia mendapatinya, dia saja yang mendapatinya, bukan hakikatnya seperti itu. Wa wajada, dan dia mendapati indaha, pada tempat tersebut, qauman, suatu kaum. Qulna, kami mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma, ada kalanya, an tu'adziba, engkau menyiksa, yaitu kaum tersebut, wa imma, dan ada kalanya, an tattakhidha, bahwasanya engkau mengambil, fihim, pada mereka, husnan, kebaikan. Maksud ayat ini adalah bahwa Dzulqarnain setelah sampai pada bagian barat bumi, mentok ke barat, kemudian Dzulqarnain mendapati orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Dzulqarnain berhasil menguasai mereka. Setelah dia menguasai mereka, maka Allah ilhamkan kepada Dzulqarnain, kamu terserah mau melakukan apa. Kamu mau melakukan menyiksa mereka, yaitu dibunuhi mereka karena kafir kepada Allah, atau mereka ditawan, itu berarti yang dimaksud tu'adzib, kamu siksa. Atau ada kalanya kamu tidak membunuh dan tidak menawan mereka, tetapi memberikan maaf kepada mereka, menyuruh mereka membayar pajak atau tebusan. Kalau sudah membayar tebusan, maka dibiarkan hidup oleh Dzulqarnain. Nah, ini ilham datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata ini, qulna, kami berkata,
Ini tidak harus maknanya adalah wahyu, berarti Dzulqarnain adalah seorang nabi, tidak begitu. Ya. Karena Allah mengatakan kami berkata kepada seseorang, itu bisa maksudnya adalah wahyu, bisa juga maksudnya adalah apa? Ilham. Nah, kita tidak mengetahui penjelasan yang pasti dari Nabi SAW atau dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Dzulqarnain seorang nabi. Karena kita tidak mengetahui penjelasan yang tegas hal itu, kita juga tidak berani mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ayat 87, qala Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam, adapun orang yang zalim, fasawfa maka akan nu'adzibuh, kami menyiksanya. Thumma yuraddu, kemudian dia dikembalikan ila rabbihi, kepada pemeliharanya, fayu'adzibuh, maka Allah akan menyiksanya adzaban nukura, dengan siksaan yang dahsyat. Nukura itu arti asalnya diingkari, tapi maksudnya adalah saking dahsyatnya sehingga siksaan tersebut diingkari. Ini adalah jawaban Dzulqarnain terhadap ilham yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia mengatakan, kalau ada yang zalim, maka akan kami siksa. Maksudnya zalim di sini nekat melanjutkan kafir. Jadi misinya Dzulqarnain cuma satu, dakwah Islam. Bagaimana seluruh bumi ini nyembah Allah. Nah, sehingga di kampung ini atau di negara ini mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Dzulqarnain, yang nekat syirik akan kami basmi, kami bunuh. Kalau sudah mati, nanti masuk ke dalam alam arwah, kemudian kembali kepada Allah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adapun man amana, orang yang mau beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh, falahu, maka baginya jazaanil husna, balasan, yaitu adalah al-husna, sesuatu yang terbaik, maksudnya adalah surga. Wa sanaqulu lahu, dan kami akan mengatakan kepada dia, min amrina, dari urusan kami, yusran, sesuatu yang mudah. Maksudnya kami akan berkata yang baik kepadanya, tidak akan kasar kepadanya, berkata yang lembut kepadanya. Jadi maksudnya beliau, kalau nekat kafir, kami basmi. Kalau mau taat, masuk Islam, maka tidak akan kami melakukan perbuatan jelek apapun. Bahkan ucapan pun kami ngomong yang baik-baik. Kalau ucapan saja ngomong yang baik, apalagi apa? Perbuatannya pasti akan baik juga. Maka dia sebutkan di sini ucapan, tapi maksudnya mewakili perbuatan juga. Tidak akan kami berbuat yang semena-mena terhadap mereka. Al-Husna itu adalah nama lain dari surga. Dari mana taunya? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ziyadah atau tambahan ini adalah nikmat melihat kepada Allah setelah masuk surga. Berarti al-husna adalah surga. Maka nama surga sangat banyak, salah satunya adalah Al-Husna, dan masih banyak lagi dalam Al-Quran menunjukkan kemuliaan surga, karena kebiasaan orang-orang Arab, kalau ada sesuatu yang dimuliakan dikasih nama yang banyak. Thumma, kemudian atba'a atau ittaba'a, Dzulqarnain mengikuti sababan, sebab yang lain, maksudnya dia menempuh perjalanan yang lain, jalur yang lain untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mentok ke arah barat, maka dia kemudian menuju ke arah timur. Hatta sehingga idza balagha, ketika dia sudah mencapai matli' asy-syamsi, terbitnya matahari, tempat terbitnya matahari, berarti arah timur. Wajadaha, dia mendapati matahari tatlu'u, terbit, ala qaumin, pada suatu kaum, lam naj'al lahum, yang kami tidak ciptakan untuk mereka, kami tidak buatkan untuk mereka, min duniha, dari matahari tadi, sitron, akan sitir atau penutup. Maksudnya di sini adalah Dzulqarnain sampai pada suatu tempat di mana orang-orang tidak punya rumah dan di situ tidak ada tumbuhan sama sekali. Itulah yang dimaksud min duniha sitra. Tidak ada sitir yang menutup mereka dari matahari.
Bukan berarti mereka telanjang bulat, bukan ya. Tapi maksudnya tidak punya rumah. Karena rumah itu bisa menutupi dari panas matahari. Dan tidak ada tanaman. Karena tanaman atau pohon-pohon itu bisa menutupi dari sinar matahari. Nah, kaum siapa mereka itu Allah juga tidak menyebutkan, sehingga kita tidak mengetahui kepastiannya. Adapun cerita yang detail tentang Dzulqarnain itu sumbernya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, maka tidak begitu penting untuk kita bicarakan. Kemudian kadzalika, seperti itulah, wa qad ahatna, dan kami telah meliputi bima ladaihi, terhadap apa yang ada di hadapan Dzulqarnain, khubran, akan ilmunya. Jadi semua yang dilakukan oleh Dzulqarnain dan semua yang dihadapi oleh Dzulqarnain, semuanya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Allah tahu kalau Dzulqarnain sedang menuju ke arah timur, kemudian menemui orang-orang yang mereka tidak punya rumah-rumah dan tidak ada tanaman-tanaman. Allah mengetahui semuanya. Kemudian ittaba'a sababa, dia mengikuti sebab yang lain atau jalur yang lain. Jadi melanjutkan dakwah lagi, karena dia itu tujuannya adalah menyebarkan Islam ke seluruh muka bumi. Ini Dzulqarnain adalah contoh yang sangat bagus bagi para dai. Bagaimana tujuannya untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh muka bumi, sehingga tidak ada satupun di atas muka bumi orang yang tidak mengenal Islam. Ini sangat bagus sekali untuk ditiru oleh para da'i yang kita ingin menyebarkan Islam ke atas muka bumi semuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memang menyuruhkan kita untuk menyampaikan dakwah Islam. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Maka tidak harus seorang ustaz seperti saya yang mendakwahkan seperti ini. Kalau hanya masalah Islam saja, semua antum bisa mendakwahkan Islam. Mengucapkan la ilaha illallah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, semua kita bisa mendakwahkan perkara-perkara yang pokok dari Islam tersebut. Hatta sehingga idza balagha, ketika dia sudah sampai bainas saddaini, di antara dua gunung, wajada, dia mendapati min dunihima, dari sebelum keduanya, qauman, suatu kaum, atau di bawah keduanya ya, karena dun itu apa? Bawahnya. Qauman, suatu kaum, la yakaduna, yang mereka tidak nyaris, maksudnya nyaris tidak, yafqahuna, bisa memahami, qaulan, ucapan. Ini kalau dibaca yafqahun, tidak memahami ucapan. Kalau dibaca yufqihun, nyaris tidak bisa memahamkan ucapan mereka. Dua bacaan ini sama-sama benar. Jadi maksudnya, kalau mereka ngomong sama seseorang, mereka nyaris tidak paham ucapan kita, dan kita nyaris tidak paham ucapan mereka. Bahasa mereka bahasa yang kacau, yang orang tidak paham. Apa yang dimaksud ini? Nah, maka silahkan kalau mau lihat lucunya itu pada film tentang Dzulqarnain, nanti akan apa? Dimunculkan dialog antara orang-orang yang ucapannya nggak jelas ini dengan kelompoknya Dzulqarnain. Tapi akhirnya bisa dipaham meskipun apa? Pemahamannya sedikit. Karena di sini Allah mengatakan la yakadun, nyaris tidak bisa paham. Nyaris berarti apa? Belum betul-betul tidak paham. Nyaris tabrakan berarti belum tabrakan. Nyaris tidak paham berarti tetap paham meskipun apa? Pemahamannya sedikit tadi. Nah, kampung ini juga di mana tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita yang detail tentang Dzulqarnain seperti ini tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, maka tidak begitu penting untuk kita bicarakan. Panjenengan lihat di film-film tentang Dzulqarnain, silahkan, tidak ada masalah. Tapi untuk diyakini sebagai kebenaran tidak bisa. Karena itu hanya bersumber dari Israiliyat, bukan dari Quran, bukan dari Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kepentingan para ahli tafsir hanya menjelaskan kalam Allah, bukan untuk menjelaskan cerita-cerita dongeng-dongeng secara detail seperti itu. 94. Qalu, mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, mufsiduna, mereka itu berbuat rusak, fil ardi, di bumi. Fahan naj'alu, maka apakah kami menjadikan laka, bagi engkau, maksudnya maukah kami jadikan untuk kamu, kharjan, upah yang besar, ala, atas syarat, anta ja'ala, bahwasanya engkau membuatkan
bainana di antara kami wa bainahum dengan mereka Ya'juj Ma'juj suddan akan penutup. Jadi maksudnya di situ ada dua gunung. Dari dua gunung ini ada celahnya. Namanya dua gunung ya. Nah, maka tengah-tengahnya ada celahnya. Dari celah ini biasanya keluar Ya'juj Ma'juj. Kalau sudah keluar di negara Turki, kata Al-Imam Ibnu Katsir, maka dia akan berbuat rusak di sana. Akan membunuh orang-orang, akan membunuh ternak-ternak, akan menghabisi tanaman-tanaman. Kalau sudah selesai mereka akan sembunyi lagi, balik ke tempat semula. Kalau mereka pengen makan lagi, maka akan keluar dari celah dua gunung tadi, merusak lagi, habis itu balik lagi, terus seperti itu. Nah, maka orang-orang menginginkan bahwa celah di antara dua gunung ini dikasih tutup. Sehingga Ya'juj Ma'juj tidak mampu keluar dari celah tersebut. Maka mereka menawarkan kepada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, kekuasaanmu besar, peralatanmu banyak, maka bisa enggak kami kasih upah, kamu buatkan benteng di situ supaya Ya'juj Ma'juj enggak keluar. Ya'juj Ma'juj ini siapa? Ya'juj Ma'juj adalah kelompok manusia juga, sama dengan kita. Keturunan Nabi Adam juga, sama dengan kita. Hanya bedanya mereka adalah perusak di atas muka bumi. Jadi mereka orang-orang kafir yang nanti akan calon masuk ke dalam neraka. Akan apa? Menjadi ahli neraka. Dalilnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah akan berkata kepada Allah Ta'ala, wahai Adam, maka dijawab labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Allah mengatakan keluarkan calon-calon penghuni neraka. Maka Adam bertanya, apa itu calon penghuni neraka? Allah jawab, dari setiap 1000 orang ada 999 yang menjadi calon ahli neraka. Kemudian para sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid? Kalau begitu siapa dari kami yang menjadi satu orang itu? Kalau dari 1000 aja masuk neraka, semuanya kecuali satu. Maka Rasulullah mengatakan, bergembiralah, karena dari kalian itu ada satu orangnya, sementara dari Ya'juj Ma'juj ada 1000-nya. Jadi jumlah mereka sangat apa? Banyak sekali, dan mereka adalah orang-orang kafir yang mereka calon ahli neraka, disebut dengan istilah ba'thun nar dalam hadis ini. Ini hadis riwayat Imam Nasai, dan hadis ini derajatnya sahih. Apa jawaban Dzulqarnain? Beliau mengatakan, qala, dia mengatakan, ma makkanni, apa yang Allah berikan kekuasaan kepada saya, fihi, di dalamnya, Rabbi, pemeliharaku, yaitu Allah, itu adalah khairun, lebih baik, yaitu lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan tadi, bayaran yang kamu tawarkan tadi. Fa'inuni, maka bantulah saya, biquwatin, dengan kekuatan, aja'al, aku akan membuatkan bainakum, di antara kalian, wa bainahum, dan di antara mereka, radman, akan benteng. Jadi Dzulqarnain menyetujui permintaan mereka. Tetapi karena Dzulqarnain sama sekali tidak mata duitan, maka dia ditawari iming-iming bayaran yang banyak, beliau sama sekali tidak menoleh. Beliau malah mengatakan, Allah sudah kasih kekuasaan saya, kekuasaan dari Allah untuk saya sudah lebih banyak daripada yang kamu tawarkan. Artinya saya tidak butuh kepada bayaran. Maka silahkan kita bekerja sama, amal soleh, membuat benteng. Saya punya teorinya, kalian harus membantu saya. A'inuni biquwwah, bantu saya dengan kekuatan. Dengan kekuatan ini mencakup dua, yaitu dengan pekerjaan dan juga dengan alat-alat. Kalian punya alat-alat, kalian punya tenaga-tenaga, kerahkan semuanya untuk kita buat benteng bersama-sama. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya untuk mengerjakan sesuatu butuh ilmu, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Allah sudah berikan kepada Dzulqarnain segala sesuatu yang dia butuhkan, dia punya sebabnya untuk bisa mencapainya. Maka untuk membuat benteng yang kira-kira tidak bisa dirobohkan oleh Ya'juj Ma'juj, dia punya ilmunya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu model apa Dzulqarnain kayak begini? Ini zaman kuno dulu, padahal belum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Dan saya yakin orang-orang sekarang tidak ada yang lebih canggih daripada Dzulqarnain dalam hal membuat benteng seperti ini. Nanti akan kita ceritakan bagaimana kehebatan benteng Dzulqarnain.
Perkataan Dzulqarnain ini mirip dengan perkataan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang disebutkan pada surat An-Naml ayat 36. Ketika Nabi Sulaiman ditawari harta yang banyak oleh Ratu Balqis, maka beliau mengatakan, "Atumiddunani bimal?" Apakah kalian ingin mengiming-imingi saya harta? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Maka apa yang Allah berikan kepada saya sudah lebih baik daripada yang diberikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatukum tafrahun. Bahkan kalian dengan hadiah yang kalian bawa ini sangat bangga, sementara saya tidak butuh sama sekali dengan hadiah yang kalian bawa. Nah, maka orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan bayaran apapun dari dakwahnya, amalnya akan ikhlas seperti Dzulqarnain ini. Enggak peduli mau dibayar atau tidak, tetap beramal. Kenapa? Tujuannya memang karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Dzulqarnain tidak butuh kepada bayaran. Seandainya Dzulqarnain butuh kepada bayaran, apakah boleh Dzulqarnain menerima tawaran iming-iming duit tadi? Boleh, nggak ada masalah. Karena hal seperti itu di dalam Islam diperbolehkan. Namanya adalah ju'alah. Ju'alah itu adalah seseorang minta diberikan, dikerjakan sesuatu. Kalau berhasil pekerjaan itu terbuat, maka dia memberikan upah sesuai kesepakatan. Misalnya nih, ini ada orang sakit. Kalau kamu bisa menyembuhkan ini orang sakit, karena sudah berobat kemana-mana nggak sembuh, kalau kamu bisa menyembuhkan ini orang sakit, saya kasih 10 juta. Nah, kalau dia berhasil mengobati orang itu, berarti berhak mendapatkan apa? 10 juta. Itu namanya ju'alah. Atau istilah bahasa kita adalah sayembara. Siapa yang bisa mencarikan burung saya yang lepas terbang? Kalau berhasil mendapatkan, maka saya bayar 5 juta. Misalnya, sayembara itu, ju'alah. Maka boleh orang kemudian nangkap burungnya, kemudian mengatakan, nih, burung Anda sudah ketemu, bayar 5 juta. Meskipun nilai burungnya cuma 1 juta, tapi sudah disayembarakan 5 juta tadi, wajib dibayar 5 juta. Nah, di sini juga, apakah kamu bisa membuat benteng? Kalau bisa membuat benteng, saya kasih gaji yang besar nih. Gajinya ditentukan oleh mereka. Tapi Dzulqarnain katakan kami nggak butuh sama sekali terhadap gaji tersebut. Kemudian ayat 96. Beliau mengatakan, atuni, berikan kepada saya zubaral hadidi, potongan-potongan besi. Hatta sehingga idza sawa, ketika dia sudah meratakan atau menyamakan bainas sudufaini, antara dua puncak gunung, qalang fuhu, maka dia pun mengatakan tiuplah. Maksudnya tiuplah untuk menyalakan api. Hatta sehingga idza ja'alahu, ketika dia sudah menjadikan benteng tadi naron, menjadi api, qala, maka dia mengatakan ituni, datanglah kepada saya, atau atuni, ya, berikanlah kepada saya, ufrigh, aku akan tuangkan alaihi, di atasnya, qitran, akan tembaga cair. Jadi maksudnya gini, cara membuat benteng tadi adalah dikumpulkan potongan-potongan besi. Setelah itu potongan-potongan besi ditumpuk di atas satu pondasi. Jadi pertamanya membuat pondasi. Nah, pondasi selesai, kemudian potongan-potongan besi ditumpuk di atas pondasi. Sampai apa? Sampai setinggi puncak gunung. Tadi kan 2 gunung kan? Nah, kemudian tengahnya ada celahnya. Nah, maka benteng ini setinggi puncak 2 gunung tadi. Ketika sudah setinggi puncak kedua gunung, maka kemudian dituangi oleh Dzulqarnain, yaitu qitr. Qitr ini adalah an-nuhas atau tembaga tapi yang cair. Kalau tidak cair, namanya bukan qitr, namanya nuhas. Tapi ketika sudah dicairkan, maka namanya berubah menjadi qitr. Dan ini kekayaan bahasa Arab. Kalau orang Indonesia mengatakan tembaga mau cair mau tidak, namanya tetap tembaga. Yang beku disebut tembaga beku, yang cair disebut tembaga cair. Orang Arab enggak, ya. Kalau masih beku, nuhas. Kalau sudah cair apa? Qitr. Dan ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qitr pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Surat Saba ayat 12. Wali Sulaiman nariha ghuduha syahrun warwahuha syahrun. Nabi Sulaiman kami kasih angin yang satu pagi berhembus itu sama dengan perjalanan 1 bulan. Satu sore berhembus perjalanan 1 bulan. Wa asalna lahu ainal qitr.
dan kami alirkan untuk Nabi Sulaiman mata air tembaga. Dialirkan berarti cair. Maka al-qitr adalah apa? Tembaga yang sudah cair. Nah, setelah dia kumpulkan besi-besi kemudian ditumpuk tadi setinggi puncak gunung, kemudian disuruh untuk dibakar. Begitu dibakar, semuanya sudah menjadi api, tumpuan besi tadi, kemudian dituangi tembaga. Setelah dituangi tembaga cair, maka jadilah benteng tersebut. Itu ringkasnya. Adapun detailnya, wallahu a'lam bishawab. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan seperti ini. Ayat 97, Allah katakan, famastata'u, maka tidaklah mereka mampu ayyadharu untuk naik pada benteng tadi. Wa mastata'u, dan mereka tidak mampu lahu terhadap benteng tadi naqba, untuk melubangi. Perhatikan di sini kata-kata ista'u dengan istata'u. Artinya sama-sama tidak mampu. Untuk yang pertama ista'u tidak pakai ta. Untuk yang kedua istata'u ada tambahan ta. Nah, kita ingat kaidah bahasa Arab yang mengatakan bahwasanya ziyadatu al-mabna tufidu ziyadatal makna. Bertambahnya huruf itu memunculkan bertambahnya makna. Ista'u mampu, istata'u mampu. Nah, supaya beda, gimana? Tambahi makna. Berarti famasta'u, mereka tidak mampu. Ayyadharu, untuk naik pada benteng tadi, wa mastata'u, dan mereka sama sekali tidak mampu. Atau mereka sangat tidak mampu. Lahu naqba, untuk melubangi. Artinya melubangi lebih susah daripada naik. Naik tidak bisa, melubangi lebih tidak bisa. Berarti lebih susah. Lebih mudah naik daripada melubangi. Kenapa benteng ini lebih mudah untuk dinaiki daripada dilubangi, tapi sama-sama tidak bisa mereka lakukan? Karena benteng ini uniknya Masya Allah. Benteng ini kalau dilubangi, maka dia berlubang, tapi nanti kalau ditinggal istirahat, dia akan balik seperti semula, bahkan lebih keras. Sehingga besoknya lagi kalau dilubangi nggak bisa, harus tempat lain. Karena ini lebih keras lagi. Tempat lain dilubangi. Ditinggal istirahat, maka balik seperti semula, jadi lebih keras lagi. Mana ada Pak benteng kayak begitu? Coba tunjukkan satu saja ciptaan orang sekarang, orang modern, yang modelnya seperti ini. Kalau dirusak, maka tambah kuat. Ada nggak? Saya belum menemukan. Mari kita baca cerita tentang hal tersebut. Karena ternyata ada hadisnya yang sahih, apa yang saya ceritakan tadi. Ya. Hadis diriwayatkan di dalam kitab-kitab mu'tabar ahli hadis. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, derajatnya sahih. Inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj, la yahfiruna sadda kulla yaumin, mereka melubangi benteng setiap hari. Hatta idza kadu yarawna su'a syamsi, ketika nyaris bisa melihat sinar matahari, qala alladhi alaihim, maka penguasa mereka berkata, irji'u fasatahfirunahu ghadan, kembalilah, kalian akan bisa melubanginya besok. Fayu'iduhullahu asyadda makana, maka Allah kembalikan dia lebih kokoh dari semula. Hatta idza balagat muddatuhum, ketika sudah sampai masa keluar mereka, yaitu menjelang kiamat. Wa aradallahu ayyab'atsahum 'alan nas, lalu Allah menghendaki untuk mengutus mereka keluar pada manusia. Hadaru, mereka pun datang ke benteng tadi. Hatta idza kadu yarawna syu'a syamsi, ketika nyaris bisa melihat sinar matahari, qala alladhi alaihim, berkatalah pemimpin mereka, irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah, kembalilah, kalian akan bisa melubanginya besok lagi insyaallah. Nah, begitu mereka mengucapkan insyaallah, maka mereka kembali kepada benteng tadi. Ternyata lubangnya masih berlubang seperti yang mereka kerjakan.
Nah, maka tinggal melanjutkan. Akhirnya mereka pun keluar kepada manusia, kemudian menghabisi air yang ada di situ, yang ada di telaga di situ, sehingga semua manusia pun lari ke gunung-gunung menyelamatkan diri. Maka para Ya'juj Ma'juj ini pun melemparkan anak-anak panah mereka ke arah langit. Ternyata anak panah itu kembali ke bumi, kemudian ada bekas darah pada anak panah tadi. Maka Ya'juj Ma'juj mereka mengatakan, kami telah menguasai seluruh penduduk bumi dan kami pun juga telah mengalahkan penduduk langit. Buktinya ini ada darahnya panah-panah kami ini. Kemudian akhirnya Allah pun mengirimkan burung-burung, mengirimkan naghaf, yaitu binatang-binatang yang ada pada tengkok-tengkok mereka, lalu membunuh mereka. Kemudian mereka menjadi bangkai-bangkai di atas muka bumi, sehingga binatang-binatang bumi semuanya menjadi gemuk-gemuk karena memakan bangkai-bangkai dan darah-darah mereka itu. Akhirnya kaum muslimin yang berada di atas gunung tadi, ini di masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dan kaum muslimin yang di atas gunung, mereka tidak bisa turun gunung karena mau turun penuh dengan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj tadi, saking banyaknya mereka. Akhirnya Nabi Isa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan, Allah kirimkan burung-burung. Burung-burung ini sangat banyak, kemudian mengambil bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj, kemudian dilempar. Wallahu a'lam dilempar di mana, di laut mana. Kemudian setelah dilempari semuanya, maka Allah pun kemudian turunkan hujan, membersihkan bumi. Akhirnya umat Islam jadi bisa turun ke daratan lagi setelah mereka beberapa lama tinggal di pegunungan. Ini adalah ringkasan cerita tentang Ya'juj Ma'juj, hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya kata Syekh Albani sahih. Tapi saya jujur di sini. Perkataan para ulama bahwasanya Ya'juj Ma'juj bisa melubangi benteng. Tapi setiap ditinggal istirahat, kemudian balik lagi normal, kemudian dilubangi lagi besok, ini tidak disepakati oleh para ulama. Ibnu Katsir, nanti silahkan yang punya tafsir Ibnu Katsir untuk dibaca. Ibnu Katsir menjelaskan hal ini dengan sangat bagus. Beliau mengatakan ini riwayat meskipun sanadnya sahih, sanadnya bagus dan kuat, tetapi matannya perlu ditinjau ulang, kata beliau. Kenapa? Karena matannya bertentangan dengan dua dalil. Pertama, bertentangan dengan dalil Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu sama sekali untuk melobang. Jadi melobangi sama sekali nggak bisa. Membuat lubang aja nggak bisa. Mau lubang kecil atau lecet sedikit nggak bisa sama sekali. Saking kuatnya. Sehingga kalau tadi dikatakan berhasil melobangi tetapi belum sampai berlubang, nyaris berlubang, maka ini bertentangan dengan dohir ayat ini. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam pernah bersabda, apa kata beliau? Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah. Celaka ini orang-orang Arab karena keburukan besar sudah mendekat. Futihal yaum, hari ini, malam ini, pas saya bangun ini, telah terbuka dari bentengnya Ya'juj Ma'juj mithla hadhihi, semisal ini. Wa halaqa bi isba'ihil ibham wallati taliha. Nabi kemudian buat lingkaran begini. Tapi berlubang seperti ini belum bisa Ya'juj Ma'juj keluar. Ya, manusia apa ada sekecil ini? Nggak bisa. Ya. Maka baru berhasil membuat lubang segini, tapi nggak bisa keluar. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini mengatakan telah terbuka hari ini. Berarti sebelumnya nggak pernah terbuka sama sekali. Sebelumnya apa? Nggak pernah terbuka sama sekali. Tapi hari ini kata Nabi sudah terbuka tapi kecil. Maka kata Ibnu Katsir, ini hadis yang kita baca tadi, yang panjang tadi, zahirnya bertentangan dengan ayat Quran dan dengan hadis yang kedua ini. Kemudian perhatikan siapa perawi hadis yang panjang tadi? Perawinya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu seringkali duduk-duduk bersama Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar siapa? Pendeta Yahudi. Lalu masuk Islam. Nah, Abu Hurairah itu karena suka ilmu, maka dia sering diskusi dengan Ka'bul Ahbar. Kamu dulu ketika masih Yahudi, kamu baca apa dalam kitab-kitab suci kamu? Diskusi. Oh, di sana disebutkan Dzulqarnain, ceritanya lengkap begini.
Bisa jadi, kata Ibnu Katsir, ini Abu Hurairah menceritakan dari Ka'bul Ahbar, tetapi kemudian sebagian perawi dia rancu, dikira sebagai sabda Nabi, maka dikatakan sebagai sabda Nabi. Padahal Abu Hurairah bukan menceritakan sabda Nabi, tapi menceritakan perkataan Ka'bul Ahbar. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Meskipun boleh juga kita mengikuti pendapat ulama yang lain yang mengatakan hadis tadi sahih sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Kalau zahirnya bertentangan, ya dikumpulkan dong, dikompromikan supaya nggak bertentangan. Apakah bisa dikompromikan? Sebenarnya bisa. Allah mengatakan, wa mastata'u lahu naqba. Mereka sama sekali tidak mampu untuk melubangi benteng tadi. Padahal dalam hadis dikatakan berhasil melubangi, tetapi apa? Tidak berhasil untuk bisa tembus sampai keluar. Berarti yang dimaksud di sini adalah mereka tidak mampu untuk melubangi dengan lubang yang dengannya mereka bisa keluar. Kalau lubang cuma kecil saja, misalnya selubang jarum, mungkin mereka bisa. Tapi apa gunanya buat lubang mereka nggak bisa keluar? Sudah nggak berhasil, akhirnya mereka cari tempat di tempat yang lain. Dilubangi, nggak berhasil lagi. Dilubangi, nggak berhasil lagi. Nah, maka itu dikatakan tidak mampu melubangi. Memang terjadi lubang, tapi lubangnya nggak ada guna. Itu berarti tidak bertentangan dengan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, di sini saya bacakan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, wa qad ba'atsa al-khalifatul wasik, Khalifah al-Wasik di masa dulu. Pada masa khilafahnya dia telah mengutus beberapa orang bersama pasukan untuk mencari di mana letaknya benteng Ya'juj Ma'juj supaya mereka bisa menceritakan kepada beliau. Akhirnya mereka pun pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kerajaan yang lain, sampai mereka pun sampai ke benteng Ya'juj Ma'juj. Mereka melihat bangunannya itu berasal dari besi dan dari tembaga sebagaimana yang Allah ceritakan tadi. Kemudian mereka melihat di situ ada pintu yang sangat besar. Pada pintu ada kunci-kunci gembok-gembok yang jumbo-jumbo. Kemudian di situ masih ada sisa-sisa batu bata dan sisa-sisa pekerjaan yang dikerjakan oleh Dzulqarnain. Kemudian di sana ada penjaga-penjaga dari raja-raja yang masih tinggal di sekitar benteng tersebut. Jadi mereka masih berjaga-jaga, jangan sampai Ya'juj Ma'juj bisa keluar. Kalau keluar maka mereka langsung akan menyerang atau membunuh Ya'juj Ma'juj tersebut, masih dijaga. Tetapi sayangnya benteng tadi itu munifun alin syahik, sangat tinggi sekali, la yustata', tidak mampu untuk dinaiki, tidak mampu untuk apa? Kita naik ke atasnya. Wala ma haulahu minal jibal, demikiannya gunung-gunung yang di sekitarnya semuanya tidak bisa dinaiki. Artinya untuk melihat kondisi Ya'juj Ma'juj di dalam lagi ngapain, nggak bisa. Karena naik kita nggak bisa. Kalau mau melihat dari gunung-gunung yang lain juga nggak bisa. Jadi gunung-gunung yang lain sangat terjal, nggak bisa dinaiki sampai ke atas. Sehingga untuk melihat dari gunung lain itu juga tidak mampu. Nah, ini zaman dulu. Nah, zaman sekarang apakah orang bisa melihat dengan pesawat dan sebagainya? Wallahu alam, sampai hari ini saya belum mendapatkan berita sama sekali orang modern menemukan Ya'juj Ma'juj di mana. Yang menemukan malah justru pada masa khilafah al-Wathiq billah, pada masa zaman dulu. Akhirnya mereka pun kembali ke negara mereka menceritakan hasil penelitian mereka, dan mereka sudah meninggalkan negara selama lebih daripada 2 tahun untuk mencari benteng Ya'juj Ma'juj tadi. Perjalanannya 2 tahun lebih. Dan mereka menyaksikan ajaib, beberapa keajaiban-keajaiban, tidak hanya Ya'juj Ma'juj saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Silakan yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir untuk membaca lebih dalam lagi. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.